Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky kali ini soal yang saya kira juga terutama ini para relawan Anies pasti nunggu-nunggu nih. Bagaimana sih sebenarnya kelanjutannya Anies ini jadi tidak jadi nyalon presiden dapat tiket atau tidak? Karena kok sampai sekarang ini tahun sudah berganti belum ada kejelasan. Tapi yang malah justru sekarang lebih gencar adalah langkah yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, ya. Ini modusnya lagi menarik, Bung Rocky, karena mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto menilai apa yang terjadi di KPK ini sekarang lagi gila. Ini sudah ditetapkan statusnya sebagai Formula E itu naik mau dinaikkan status jadi apa? Jadi penyidikan, dari penyidikan tapi tidak ada tersangka. Kan biasanya kan ditetapkan tersangkanya dan itu kemudian ada penyidikan. Ini menurut saya kita juga bagian dari kegilaan juga yang terjadi. Kalau yang lain di sektor hukum, ini di sektor politik yang berkelindan dengan masalah di sektor hukum yang berkelindan dengan masalah politik. Ini kasus Formula EKTP atau Formula E. Yang lebih berat kasus Formula EKTP sebetulnya tuh yang udah berkali-kali nyangkut pada si tersangka itu Ganjar yang udah ada kesaksian dari Setia Novanto atau siapa saksi di situ yang menunjukkan bahwa ya itu 100.000 dolar ditolak tapi dia minta 500.000 dolar gitu. Kan itu udah di depan mata tuh, bahkan verbatimnya udah ada tuh. Kalau itu EKTP, kalau Formula E itu memang didesain untuk menghalangi Anies saja kan, bukan untuk menyelamatkan uang negara, tapi untuk menghalangi Anies. Dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana kesibukan tiap hari Pak Firly untuk nyari akal gitu kan. Jadi kalau memang ada soal itu dia ditangkap aja Anies kan, bahkan bisa dilakukan dengan cara yang dramatis kok. Baru nanti diterangkan tuh, oh ini kita lagi proses tuh. Sekarang memang jauh sekali untuk nangkap Anies. Kalau kesalahan administrasi itu kebijakan publik nggak bisa dikriminalkan. Itu dalilnya begitu tuh. Dari zaman Senturi, kasus Senturi itu kebijakan publik tidak bisa dikriminalkan. Dia dipertanggungjawabkan iya. Tetapi kalau orang mengambil paralelisasi itu artinya memang ini kriminalisasi akhirnya kan. Jadi formula E ini adalah formula kriminalisasi itu. Ya dasarnya kenapa? Karena E-nya Anies itu lagi naik, elektabilitasnya lagi naik itu masalahnya. Dan elektabilitas Anies lebih cepat dari Formula E, dari pembalap-pembalap Formula E. Jadi sebenarnya gampang ya bacanya ya kita Bung Rocky ya. Begitu Firly bergerak itu artinya elektabilitasnya naik dan Ganjar itu sebenarnya nggak naik-naik. Itu kan gitu ya gampangnya bacanya ya. Iya begitu aja. Bacanya gampang tuh. Ada dua kasus di situ yang memang bersaing dua-duanya tuh, Anies atau Ganjar. Ganjar jelas udah ada kesaksian dalam pengadilan tipikor dari tokoh-tokoh dalam kasus EKTP. Sekarang Formula E mau dinyatakan sejajar dengan itu. Nggak bisa dapat, karena itu cari akal supaya hukum acaranya dirubah atau proses penuntutan dirubah. Tuh. Sistem penyidikannya itu bisa dinaikkan tanpa ditemukan saksi itu. Jadi nanti orang anggap bahwa ini di siang bolong, orang masa orang nggak bisa nyari jarum di siang bolong gitu kan. Karena itu mesti pakai senter di siang bolong kan. Itu ngaco kan. Jadi cara berpikir KPK itu betul-betul cara berpikir yang konspiro kriminal, kira-kira begitu. Konspirasi politik yang basisnya adalah upaya mengkriminalisasi itu. Itu istilah baru kita bikin aja itu. Enggak, jadi memang ini menarik sekali ya kalau gitu kita. Jadi orang nggak salah dong kalau kemarin itu menganggap bahwa penundaan pilkada dan sebagainya itu bagian dari upaya menghalangi Anies Baswedan. Kan diharapkan dia dengan ditunda pilkada, dia tidak bisa ikut pilkada lagi, dia kehilangan panggung gitu di DKI Jakarta. Tapi ternyata dia punya panggung besar di Indonesia. Nah sekarang ketika ternyata kemudian katakanlah dia tidak bisa dihalangi, elektabilitas naik terus dan menggunakan formula E juga susah untuk dilakukan. Sangat masuk akal tuh kalau kemudian ya sama pemilunya aja ditunda lagi seperti dengan pilkadanya, kan bisa juga sudah terjadi sebelumnya. Kira-kira begitu. Kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Saya bayangkan begitu aja tuh, ada ruang di situ, rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar,
dan ketiga minat investor asing. Tiga-tiga yang diukur dan tiga-tiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustrasi itu. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana tuh. Elektabilitas Anies naik terus, elektabilitas Ganjar turun terus, dan minat investor justru drop sama sekali itu. Itu yang membuat frustrasi istana, dan itu yang kita baca, frustrasi itu kita baca melalui isu penundaan pemilu, melalui isu KUHP, melalui isu Perpu, melalui isu sistem KPK yang baru tuh. Jadi mudah sekali kita lihat itu. Jadi dengan berpikir secara detektif itu Sherlock Holmes, kita tahu bahwa yang dilakukan di sana itu bisa dibaca dengan tajam oleh Dr. Watson yang asisten Sherlock Holmes sebetulnya kan. Jadi hanya itu, dan itu bukan kita bocorkan, ini analisis tuh, dan ya mirip-mirip begitulah. Tapi nanti kalau kita terangkan lebih detail, orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan. Kan nggak boleh kita sebutin secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi itu tuh. Melalui apa? Melalui kecerdasan analisis. Itu tugas FNN sebetulnya tuh, yang kita lakukan tiap hari. Ya, saya khawatirnya tapi Bung Rocky ini kan tergantung stamina dari relawan Anies, stamina rakyat, stamina Anies Baswedan sendiri kan. Saya tadi ketika Anda berbicara itu saya secara visual terbayang begini. Ini salah satunya Anies ini sebagai seorang pelari gitu ya, lomba lari gitu sama Ganjar dan lain-lain. Tapi setiap kali Anies selalu menang di depan gitu. Tapi setiap kali Anies mau sampai sama wasitnya garis finishnya dipindahkan gitu. Setiap kali mau sampai garis finishnya dipindahkan gitu. Ini kan lama-lama soal stamina aja dan frustasi atau tidak publik menghadapi situasi semacam ini. Ya, itu yang kita ingin lihat tuh. Stamina Anies itu ada pada relawan, bukan pada partai putih. Partai putih bahkan Nasdem masih bisa disogok, masih dikeluarin sprindik. PKS juga sama itu, orang tahu ada elemen pragmatisme. Demikian juga Demokrat tuh. Jadi satu waktu mungkin koalisi ini berantakan tuh. Tetapi Anies mesti memilih mau lanjutkan pertandingan walaupun ngos-ngosan, dan yang tiba-tiba Anies tahu bahwa kok dia udah di belakang Ganjar. Ternyata dia udah 2 lap, Ganjar masih 1 lap. Dan mesti begitu tuh. Dan orang mengingat bahwa prinsip demokrasi adalah kejujuran, dan itu sebetulnya yang sedang diujikan pada Anies, dan keberanian tentunya. Nah, relawan ini adalah cara berpolitik yang baru tuh. Jadi relawan dorong aja terus kan. Dan itu ujian pada Anies. Kalau ternyata gagal, mampu nggak memimpin oposisi di luar sistem elektoral tuh. Jadi itu pertanyaannya. Kan sayang sekali Anies ada di depan, tapi kemudian tiba-tiba dia bilang ya udahlah saya keluar lapangan tuh. Nggak bisa begitu tuh. Seseorang diuji justru dalam keadaan krisis. Itu jangan cengeng. Ya. Dan saya kira itu semua itu akan dilakukan. Ya, saya kira ini bukan sekedar hipotesis ya. Ini pasti secara perlahan kan kita udah mulai mencium itu gitu. Kemudian tahapan-tahapan itu sudah terjadi. Yang paling nyata adalah pengunduran pilkada yang dilakukan oleh pemerintah kan. Betul, ini semua satu paket. Kan mungkin sekarang udah 100 kepala daerah yang diangkat oleh Jokowi itu artinya kalau udah 100 kita konversi jadi suara itu udah mendekati 200 juta suara. Mestinya Pak Jokowi aman aja kan. Nggak apa-apa Anies maju, toh gue pegang 200 juta suara melalui kepala daerah. Kan gampang tuh. Tapi kita tahu juga kepala-kepala daerah yang diangkat Jokowi itu nggak semuanya patuh pada istana. Karena dia juga bikin kalkulasi, kalau rejimnya udah cium bau busuk, mending dia mulai berkoalisi dengan tokoh-tokoh kritis daerah. Beberapa kepala daerah di Indonesia justru mulai berkoalisi dengan tokoh-tokoh mahasiswa, rektor-rektor kritis yang masih tersisa tuh, dan siap-siap untuk nyebrang. Jadi ini perahu udah betul-betul retak tuh. Nah, perahu retak itu nggak bisa ditambal oleh Perpu. Saya kira ini soal stamina ya, Bung. Betul, mumpung stamina Anies itu dikasih vitamin oleh relawan, dia mesti percaya pada relawan. Karena relawan itu sinyal pertama bahwa orang udah nggak suka pada partai politik itu. Jadi bagus juga kalau Anies akhirnya bicara pada relawan bahwa oke, saya dicalonkan oleh relawan, kemudian diusung secara formal oleh Nasdem, tetapi Nasdem belum mampu untuk menjadi kepala koalisi itu karena masih ada sedikit persaingan di bawah, dan karena itu Anies mesti datang sebagai negarawan mengatakan bahwa sabar ya, nanti proses sejarah juga akan menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, itu yang ingin didengar oleh
publik sebetulnya. Kalau Anies nggak ngomong begitu, nanti orang anggap Anies kenapa tergantung betul pada koalisi kan? Kan dari awal kita tahu bahwa koalisi ini bisa berantakan karena banyak tokoh di dalam koalisi yang dukung Anies itu juga ada sprindiknya atau potensial sprindik atau paling nggak ada komorbid kan. Jadi kita mesti hitung itu. Jadi rencana-rencana masa depan mestinya dikalkulasi dengan dalil bahwa politik bisa berlangsung di luar sistem elektoral. Nanti orang bilang, oh itu reformasi jilid 2, atau revolusi, atau boykot pemilu. Enggak ada soal. Yang penting kita bongkar moral publik ini, supaya ada pikiran alternatif gitu. Nah, saya punya konsep banyak, tapi kalau kita buka di sini, nanti diintai oleh istana kan. Ya. Tapi saya kira gini, kalau soal stamina, kita mesti mau nggak mau kita bicara dengan yang terbaru tentu saja Lula da Silva ya, mantan presiden Brasil yang baru dilantik kembali dan mengajarkan Bolsonaro. Atau kalau kita nggak mau jauh-jauh, kita ke tetangga sebelah di Malaysia, ada orang seperti Mahathir Mohamad yang kemudian turun gunung lagi ketika melihat situasi di bawah Najib Razak, situasi memburuk di Malaysia. Dan ini saya kira semangat seorang aktivis harus semacam itu, nggak pernah pantang menyerah gitu. Apalagi kan Anies masih sangat muda, beda dengan Lula da Silva dan juga beda dengan Mahathir Mohamad apalagi. Iya, itu yang harus Anies pelajari. Jadi kadang-kala euforia di lapangan itu bisa membatalkan niat untuk memimpin. Karena dianggap, iya udah jadi itu. Enggak, kita harus pastikan bahwa Anies akan diserang, Anies akan dibatalkan, Anies akan digagalkan, akan disingkirkan. Jadi mulailah dari prinsip itu. Bagaimana supaya bertahan? Ya melawan, nggak ada cara lain. Jadi itu intinya tuh, stamina itu ada di dalam panggilan moral untuk melanjutkan harapan tuh. Kalau enggak ya udah kita meminta Pak Surya Paloh aja jadi calon presiden kan. Karena beliau yang mampu untuk memimpin massa, pidatonya kan betul-betul membahana dan membakar gitu. Nasdem. Jadi nanti akan ada tuntutan bahwa pemimpin itu di dalam keadaan abnormal harus mampu untuk menghasilkan harapan, dan harapan itu harus didengar langsung melalui suara dan gestur tubuh. Itu jadi Anies mulai belajar gestur Pak Surya Paloh lah itu. Dan Indonesia butuh itu ya, karena situasinya semua memburuk. Ini perlu ada seorang figur yang punya stamina yang kuat dan terus persisten dalam memperjuangkan gagasan-gagasan. Karena seperti dikatakan oleh Anies Baswedan sendiri dalam tulisannya, dia sebenarnya maksudnya dia mau ngomong itu bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati, tapi dia meminjam judul buku gitu kan, kayak dia masih seperti itu. Yang next mestinya langsung straight forward ya, jangan pakai bahasa sindiran-sindiran lagi. Nggak ada gunanya kalau nyindir-nyindir rezim seperti sekarang ini. Iya betul, straight forward. Dan saya lihat Anies juga terlalu banyak pakai konsep yang bifurkasi gitu, yang bisa dibelah dua oleh lawan politik itu. Dan itu yang harusnya ditertibkan oleh timnya. Jadi lakukan sesuatu yang betul-betul langsung nyambung dengan aspirasi relawan, aspirasi publik, aspirasi mak-mak, aspirasi kampus, aspirasi buruh segala macam itu. Itu yang ingin kita dengar dari Anies. Jadi semua isu harus dilayani oleh Anies. Kendati dengan melayani itu elektabilitasnya akan dihambat terus, tapi tetap kita percaya bahwa sejarah akan menuntun ke jalan yang benar. Kan nggak ada sejarah yang dipalsukan. Kalau dipalsukan pun nanti akan dikoreksi. Jadi sekali lagi pastikan bahwa Anies itu udah tumbuh sebagai sosok yang orang taruh harapan di situ tuh. Dan kita hanya bisa mendorong moral Anies itu supaya teguh. Bahwa kemudian dia dibatalkan, ya udah dia dibatalkan karena dia berani, bukan dia dibatalkan karena orang lihat bahwa Anies memang pantas sudah dibatalkan. Kan nggak fair begitu tuh. Jadi sekali lagi soal Formula E yang sebetulnya sumir, sementara EKTP yang sebetulnya udah konkret, itu mesti kita jadi bahan perbandingan. Sekaligus kita kita nasihati Pak Firly supaya hati-hati, karena perubahan politik bisa menyingkirkan banyak hal, termasuk dia sendiri. Dan sayang kalau sistem hukum yang hendak kita buat, yang kita andalkan pada KPK, walaupun Pak Firly dihasilkan oleh sistem politik yang kontroversial di DPR waktu itu, tetapi dia harus tanamkan semacam prinsip integritas, bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Itu sesuatu yang sumir ya jangan diteruskan, karena itu ada prinsip bahwa lebih baik bebaskan satu orang bersalah daripada menghukum 1.000 orang yang tidak bersalah. Gitu ya, kira-kira itu poinnya. Itu prinsip dalam hukum. Jadi kalau ini lebih baik mentersangkakan orang tidak bersalah, dan kalau nanti terbukti tidak bersalah,
ya dilepaskan setelah proses pilpres selesai. Kan gitu prinsip yang Kita dianggap. balik, lebih baik lepaskan 1000 penjahat daripada nangkap orang benar. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke. Yes, sampai ketemu lagi Yang kita. paling Tetap benar adalah 0%. 0%. Yes, oke, thank you. Yeah.